Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif yang akan membahas tentang kelompok terpumpun atau focus group discussion. Kemudian, personil kami diantaranya ada Kiki Yuli Anggian, Priatiningsi, Islah Kafah Putri, dan saya Fikri Hala Haikal. Kemudian sebelum kita menjelaskan lebih rinci mengenai focus group discussion, perlu adanya kita menjelaskan mengenai sejarah atau asal-muasal dari focus group discussion. Jadi FGD ini merupakan metode yang pada awalnya digunakan untuk penelitian pemasaran pada era 1920-an. Di bidang media massa, metode penelitian ini disinyalir berawal dari penelitian-penelitian yang dipimpin oleh akademisi Paul Lazarsfeld. Kemudian, kami akan menjelaskan mengenai definisi dari focus group discussion. Jadi, FGD ini memiliki beragam definisi, diantaranya adalah melakukan eksplorasi suatu isu atau fenomena khusus dari diskusi suatu kelompok individu yang berfokus pada aktivitas bersama di antara para individu yang terlibat di dalamnya untuk menghasilkan suatu kesepakatan bersama. Selanjutnya, FGD merupakan diskusi kelompok yang direncanakan secara matang untuk memperoleh persepsi atau partisipan terhadap suatu topik pada kondisi yang permisif dan non-threatening. Kemudian, saya akan memberikan kesimpulan dari metode kelompok terpumpun atau focus group discussion sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tata cara atau proses atau langkah-langkah mengenai focus group discussion. Jadi, metode kelompok terpumpun ini adalah metode yang menekankan pelibatan beberapa orang melalui pemilihan yang selektif dan disesuaikan dengan masalah penelitian untuk mengungkapkan pemikiran hingga pendapat mereka terhadap sebuah peristiwa atau realitas. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari focus group discussion atau FGD. Jadi tujuannya adalah untuk mengeksplorasi masalah yang spesifik yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Jadi teknik ini digunakan dengan tujuan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari peneliti terhadap masalah yang diteliti. Kemudian FGD digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap makna-makna intersubjektif yang sulit diberi makna sendiri oleh peneliti karena dihalangi oleh dorongan subjektivitas peneliti. Itu adalah tujuan dari focus group discussion. Ya, kemudian bagaimana menggunakan metode focus group discussion? Baik, tetap stay tune mendengarkan penjelasan dari kami tentang focus group discussion. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya. Jadi, dalam metode focus group discussion, ini digunakan pertanyaan terbuka atau open-ended yang memungkinkan peserta untuk memberikan jawaban yang disertai dengan penjelasan. Nah, topik diskusi ini ditentukan terlebih dahulu, lalu diatur secara berurutan. Jadi, pertanyaan diatur sedemikian rupa sehingga dimengerti oleh peserta diskusi. Baik, selanjutnya
saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah atau metodologi dalam metode focus group discussion. Jadi dalam metode focus group discussion ini memiliki dua langkah. Yang pertama, langkah persiapan focus group discussion. Yang kedua, langkah pelaksanaan focus group discussion. Nah, dalam langkah persiapan focus group discussion ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah menentukan jumlah kelompok focus group discussion. Jadi, sebelum focus group discussion dilaksanakan, perlu adanya persiapan-persiapan, ya. Nah, dalam menentukan jumlah kelompok ini, hal yang harus diperhatikan adalah minimal 2 kelompok pada setiap kategori atau sekolah. Dan juga jumlah tiap kelompoknya ialah 7-10 peserta. Jika ingin lebih, bisa ditambahkan hingga 12 peserta tiap kelompoknya. Dan juga yang perlu diperhatikan, tiap kelompoknya memiliki kategori, misal kelompok 1 ialah laki-laki dan kelompok 2 adalah perempuan. Kemudian, poin yang kedua adalah menentukan komposisi kelompok FGD. Dalam menentukan komposisi kelompok FGD, hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, kelas sosial, yang kedua, status hidup, yang ketiga, status spesifik tertentu, yang keempat, tingkat keahlian, yang kelima, perbedaan budaya, dan yang terakhir, jenis kelamin. Kemudian, poin ketiga ialah menentukan tempat diskusi fokus group discussion. Nah, dalam menentukan tempat diskusi, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan tempat fokus group discussion. Yang pertama, mendatangkan rasa aman. Yang kedua, nyaman. Yang ketiga, lingkungan yang netral. Yang keempat, mudah dicapai peserta. Dan yang terakhir, one-way mirror screen. Nah, selanjutnya di poin keempat adalah pengaturan tempat duduk. Nah, dalam pengaturan tempat duduk, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengatur tempat duduk. Ya, yang pertama, hindari pengurutan status. Yang kedua, memungkinkan fasilitator bertatap mata dengan peserta. Dan yang terakhir adalah jarak yang sama antara fasilitator dengan tiap peserta. Nah, kemudian di poin kelima adalah menyiapkan undangan. Nah, dalam menyiapkan undangan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada waktu mengundang peserta. Ialah yang pertama, menjelaskan kepada calon peserta mengenai lembaga yang mengadakan penelitian dan tujuannya apa. Nah, selanjutnya, yang kedua adalah menjelaskan rencana dan meminta calon peserta untuk berpartisipasi. Nah, terus juga yang ketiga adalah memberitahukan tanggal, waktu, tempat, dan lamanya pertemuan. Yang keempat, apabila seseorang tidak mau atau tidak dapat datang, maka tekankan pentingnya kontribusi orang tersebut. Dan jika tetap menolak, maka ucapkan terima kasih. Kemudian yang terakhir, jika orang tersebut mau datang, maka beritahukan kembali tentang hari, jam, tempat, dan pentingnya berpartisipasi. Kemudian di poin ke-6 ini adalah menyiapkan fasilitator. Nah, dalam menyiapkan fasilitator, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ialah fasilitator haruslah seorang yang peka, serta perhatian terhadap adanya perbedaan peserta dalam sebuah kelompok. Kemudian, fasilitator memiliki langkah-langkah yang perlu diperhatikan jika memakai fasilitator profesional sebagai berikut. Yang pertama,
temui calon fasilitator untuk mengetahui kemampuan interpersonal dan tingkah lakunya. Kemudian, sedapat mungkin dengarkan hasil rekaman baik audio atau video sesi FGD yang pernah dipimpin oleh calon fasilitator tersebut. Kemudian, lihatlah salinan laporan singkat maupun tuntunan wawancara yang telah dibuat oleh fasilitator dalam FGD terdahulu. Kemudian, dalam peranan fasilitator memiliki beberapa peranan ya. Yang pertama, menjelaskan tentang topik diskusi. Yang kedua, memahami topik diskusi sehingga dapat menguasai pertanyaan. Yang ketiga, melakukan pendekatan kepada peserta sehingga peserta terdorong untuk mengeluarkan pendapatnya. Yang keempat, mampu mengarahkan kelompok, bukan sebaliknya, ya. Terus yang kelima, bertugas mengajukan pertanyaan dan tetap netral terhadap jawaban peserta. Yang keenam, mengenali peserta dan tanggap terhadap reaksi para peserta. Yang ketujuh, menciptakan hubungan baik dengan peserta sehingga dapat menggali jawaban dan komentar yang lebih dalam. Yang kedelapan, fleksibel dan terbuka terhadap saran, perubahan mendadak, dan lain-lain. Yang kesembilan, mengamati komunikasi nonverbal antara peserta dan tanggap terhadap hal tersebut. Yang ke-10, hati-hati terhadap nada suara dalam mengajukan pertanyaan. Yang ke-11, mengusahakan tidak ada interupsi dari luar pada waktu FGD berjalan. Dan yang terakhir, menganalisa data dengan menggunakan proses induktif. Kemudian di poin ke-7, ialah menyiapkan pencatat atau notulensi dari FGD. Ya, jadi catatan hasil FGD harus ditulis lengkap. Meliputi yang pertama, tanggal pertemuan, waktu mulai dan waktu selesai. Yang kedua, nama lingkungan dan catatan singkat mengenai lingkungan tersebut, serta informasi lain yang mungkin dapat memengaruhi aktivitas peserta. Yang ketiga, tempat pertemuan dan catatan ringkas mengenai tempat serta sejauh mana tempat tersebut memengaruhi peserta. Yang keempat, jumlah peserta dan berapa usianya. Jumlah peserta dan beberapa uraiannya yang meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan, dan lain-lain. Yang kelima adalah deskripsi umum mengenai dinamika kelompok. Yang keenam adalah pencatatan harus menuliskan kata-kata yang diucapkan dalam bahasa lokal oleh peserta. Yang ketujuh, mencatat, memperingatkan kepada fasilitator kalau ada pertanyaan yang terlupakan atau juga mengusulkan pertanyaan yang baru. Dan yang terakhir, pencatatan dapat meminta peserta untuk mengulangi komentarnya apabila fasilitator tidak dapat mendengarkan komentar peserta tersebut karena sedang mendengarkan komentar peserta lain. Dan di poin terakhir adalah menyiapkan perlengkapan FGD. Dalam menyiapkan perlengkapan FGD, hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu ialah peralatan maupun perlengkapan yang dibutuhkan dalam FGD. Misalnya, alat untuk mencatat hasil notulensi. Bisa notes, notebook, atau laptop. Kemudian tape atau video recorder, kaset, baterai petunjuk diskusi, serta gambar atau foto-foto apabila dibutuhkan. Nah, kemudian setelah persiapan telah dilakukan, kemudian barulah mulai dalam langkah pelaksanaan focus group discussion. Jadi dalam langkah pelaksanaan focus discussion ada beberapa teknik yang dapat dilakukan pada waktu melaksanakan FGD, yaitu yang pertama, klarifikasi.
Sesudah peserta menjawab pertanyaan, fasilitator dapat mengulangi jawaban peserta dalam bentuk pertanyaan untuk meminta penjelasan yang lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah reorientasi. Agar diskusi hidup dan menarik, teknik reorientasi harus efektif. Jadi fasilitator dapat menggunakan jawaban seorang peserta untuk ditanyakan kepada peserta lainnya. Kemudian yang ketiga adalah peserta yang dominan. Apabila ada peserta yang dominan, maka fasilitator harus lebih banyak memperlihatkan peserta lain agar supaya mereka lebih berpartisipasi. Kemudian yang keempat, peserta yang diam. Nah, agar peserta yang diam mau berpartisipasi, maka sebaiknya memberikan perhatian yang banyak kepadanya dengan selalu menyebutkan namanya dan mengajukan pertanyaan. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah penggunaan gambar atau foto. Dalam melakukan FGD, fasilitator dapat menggunakan foto atau gambar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik. Jadi, karakteristik dari focus group discussion ini, peserta memiliki kesamaan ciri, tidak saling mengenal, dan juga jumlah peserta dalam kelompok cukup 7-10 orang. Yang tadi telah saya jelaskan juga, namun dapat diperbanyak hingga 12 orang. Sehingga memungkinkan setiap individu untuk mendapat kesempatan mengeluarkan pendapatnya, serta cukup memperoleh pandangan anggota kelompok yang bervariasi. Kemudian, saya akan memberikan contoh dan juga penerapan dalam penelitian melalui metode focus group discussion. Contohnya ialah, sampai saat ini, kebutuhan remaja akan informasi, pendidikan, dan pelayanan tentang kesehatan reproduksi masih belum dapat terpenuhi dengan baik. Puskesmas sebagai pelaksana pelayanan kesehatan reproduksi strata pertama diharapkan dapat mengisi kebutuhan remaja. Mengingat semakin pesatnya pengetahuan dan teknologi yang membuat remaja semakin mudah untuk mengakses informasi mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas dari berbagai media sesuai dengan kebutuhannya. Namun, sayangnya informasi yang diberikan oleh media tersebut belum tentu benar. Nah, salah satu hasil penelitian tahun 2006 menyebutkan bahwa pelayanan KRR atau kesehatan reproduksi remaja di puskesmas masih belum maksimal. Dan salah satu penyebabnya adalah kurangnya respons siswa SMP maupun SMA terhadap pelayanan kesehatan reproduksi remaja di puskesmas. Hal ini karena kurangnya kesadaran remaja terhadap kesehatan reproduksi. Maka dengan demikian, penyelesaian masalah kurang maksimalnya pelayanan KRR di puskesmas ini bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas puskesmas, namun juga perlu adanya pemberdayaan masyarakat, khususnya pada kelompok remaja sebagai sasaran pelayanan KRR. Lalu kegiatan pemberdayaan ini dapat berupa kegiatan diskusi untuk mendapatkan data-data respons remaja terhadap keberadaan pelayanan KRR, serta model pelayanan yang diharapkan. Untuk menyelesaikan masalah kurang maksimalnya pelayanan KRR di puskesmas, maka diperlukan penelitian untuk menggali data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan faktor penyebab masalah. Untuk itu akan dilakukan teknik FGD guna menggali data yang diperlukan. Kemudian, dalam proses menentukan judul, perlu adanya objek, subjek, dan juga pertanyaan dalam penelitian melalui metode focus group discussion. Seperti contoh di tulisan ini adalah objek penelitiannya adalah penerapan FGD di puskesmas.
dan subjek penelitiannya remaja. Kemudian pertanyaan penelitiannya adalah, apakah penerapan FGD berperan dalam meningkatkan kunjungan pelayanan kesehatan reproduksi remaja di puskesmas? Kemudian ini adalah contoh dalam pelaksanaan FGD. Sudah dipetakan dari beberapa minggu. Misal dalam minggu pertama ada beberapa poin yang harus dilaksanakan. Yang pertama ialah pengembangan dan evaluasi tujuan dan juga topik FGD yang harus dilakukan di minggu pertama. Kemudian, membuat ringkasan metodologi yang akan dilakukan, waktu penelitian, biaya, dan detail implementasi seperti lokasi pelaksanaan, spesifikasi rekrutmen, dan topik umum yang akan dibahas. Kemudian, di minggu kedua, poin yang harus dilaksanakan adalah membuat dan melakukan screening pertanyaan untuk FGD. Jadi pada tahap ini harus sudah diketahui nih tipe peserta FGD setelah melakukan pelaksanaan FGD di minggu pertama. Kemudian fasilitator membuat draft tuntunan pertanyaan diskusi dan juga outline tuntunan pertanyaan ini mencakup seluruh topik yang akan dibahas pada penelitian dan juga lama waktu yang diperlukan. Selanjutnya ialah mulai rekrutmen. Nah, kemudian di minggu ketiga dan keempat dalam pelaksanaan FGD, umumnya dalam sebuah topik diperlukan 2 atau 3 kali pelaksanaan FGD dengan setiap sesi selama 1 hingga 2 jam. Jadi secara ringkas di minggu pertama dan minggu kedua itu adalah sesi persiapan. Kemudian di minggu ketiga mulailah pelaksanaan FGD. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam persiapan dan juga memulai pelaksanaan FGD. Pertama adalah topik FGD. Seperti contoh, peningkatan kunjungan pelayanan kesehatan reproduksi remaja atau KRR di puskesmas A. Kemudian menentukan tujuan. Tujuannya apa? Nah, mengetahui pengetahuan peserta mengenai kesehatan reproduksi remaja, keberadaan pelayanan KRR di puskesmas A, pemanfaatan peserta terhadap pelayanan KRR di puskesmas A, dan jenis pelayanan KRR yang dibutuhkan oleh peserta. Kemudian, frekuensi. Tergantung jumlah sekolah menengah umum atau SMU-nya yang ada di wilayah kerja puskesmas A. Jadi, jika ada 2 sekolah, maka FGD diselenggarakan 2 kali, tapi pada hari yang berbeda. Kemudian, jumlah kelompok. Nah, dalam jumlah kelompok ini, setiap penyelenggaraan FGD terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok laki-laki dan juga kelompok perempuan, yang diselenggarakan secara bersamaan. Kemudian, undangan. Nah, dalam proses undang-mengundang, yang pertama adalah undangan fasilitator atau moderator. Jadi dalam mengundang fasilitator, harus mengundang orang yang profesional, yang paham tentang kesehatan reproduksi remaja, atau seorang yang profesional terhadap penelitian. Yang kedua adalah undangan kepada pencatat atau notulensi. Yang ketiga, undangan kepada peserta. Undangan ini diberikan kepada peserta 10 orang perempuan dan 10 orang laki-laki, pelajar SMU kelas 9. Kelas 10 untuk masing-masing sekolah ya. Kemudian peserta tidak pernah memanfaatkan pelayanan KRR yang ada di puskesmas. Jadi peserta yang diundang ini orang yang tidak pernah memanfaatkan pelayanan KRR yang ada di puskesmas A. Seperti itu. Kemudian
Yang terakhir adalah observer, undangan kepada observer. Contohnya undangan kepada peneliti, kepada kepala petugas KRR Puskesmas A, dan juga kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat. Selanjutnya, tempat. Dalam menentukan tempat, misal dalam topik ini mengangkat tentang kesehatan reproduksi remaja di Puskesmas A. Berarti tempat yang harus ditentukan ialah balai pertemuan kantor kelurahan atau kantor desa di mana Puskesmas A berada. Kemudian, perlengkapan yang dibutuhkan. Nah, dalam melakukan proses persiapan perlengkapan agar pelaksanaan FGD berjalan dengan baik, maka juga perlu dipersiapkan terlebih dahulu peralatan-peralatan maupun perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan. Misalnya seperti alat untuk mencatat hasil FGD, notes atau notebook atau laptop, kemudian tape atau video recorder, kaset, baterai, petunjuk diskusi, serta gambar atau foto-foto yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan perilaku seksual yang bebas serta akibatnya. Kemudian yang terakhir adalah desain petunjuk diskusi. Jadi dalam hal ini untuk memaksimalkan keefektifan evaluasi, maka petunjuk diskusi menjadi 2 bagian pertanyaan diskusi. Misal bagian pertama, fasilitator menanyakan seputar pertanyaan umum. Dan dalam bagian kedua, dibuat materi diskusi untuk lebih menggali persoalan yang sudah mulai keluar pada bagian pertama. Keuntungan dan kerugian yang didapat sehubungan dengan adanya pelayanan KRR, manfaat dalam memecahkan masalah KRR yang ada, saran untuk pelayanan KRR yang lebih baik atau pelayanan KRR bentuk lain sesuai ide peserta. Kemudian ide-ide peserta yang mungkin muncul dan sebagainya. Nah, saya akan menjelaskan tentang bagian pertama dari desain petunjuk ya penelitian. Di bagian pertama ini, beberapa menit pertama begitu FGD dimulai, merupakan saat-saat yang kritis. Dalam waktu yang singkat, fasilitator harus dapat menciptakan suasana nyaman untuk mengungkapkan pendapat, namun penuh pemikiran. Sudah memberikan penjelasan tentang tujuan FGD dan apa yang akan dikerjakan, sangat penting untuk membuat pertanyaan terbuka untuk mendorong terjadinya diskusi atau debat umum. Untuk tujuan ini, fasilitator bisa presentasi atau menampilkan visualisasi pada layar lebar tentang KRR. Kemudian, berikan pertanyaan untuk memancing peserta mendiskusi presentasi yang baru saja diberikan. Lalu di bagian kedua ini, bertujuan untuk mengeksplorasi aspek atau menjawab tujuan penelitian. Beberapa contoh pertanyaan yang bisa diberikan antara lain, yang pertama, apakah pelayanan KRR memang ada gunanya? Jika ya, kenapa? Lalu berikanlah kegunaan atau fungsi berguna untuk mengerti kebutuhan pengguna. Lalu apakah Anda tertarik jika ada informasi tentang KRR maupun pelayanan KRR? Yang kedua, menurut Anda apakah jenis pelayanan KRR yang ada di Puskesmas A sudah cukup menampung permasalahan KRR yang ada? Dan yang ketiga, apakah Anda pernah memanfaatkan pelayanan KRR tersebut? Jika ya, bagaimana pelayanannya dan apa manfaat yang Anda dapatkan? Jika tidak, mengapa? Nah, setiap pertanyaan di atas dapat dikembangkan lebih lanjut tergantung pada jawaban yang diberikan oleh peserta. Melalui teknik FGD ini dapat diperoleh data faktor penyebab masalah rendahnya kunjungan remaja terhadap pelayanan kesehatan reproduksi di Puskesmas, pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan masyarakat, serta potensi yang dimiliki remaja agar angka kunjungan remaja terhadap pelayanan kesehatan reproduksi remaja di Puskesmas dapat meningkat. Nah, kemudian komentar. Nah, jadi focus group discussion ini merupakan teknik yang tepat untuk menggali
data-data dengan karakteristik khusus maupun penelitian dengan tujuan tertentu. Melalui teknik FGD ini dapat diketahui tentang persepsi, opini, kepercayaan, dan sikap terhadap suatu produk, pelayanan, konsep atau ide, maupun memungkinkan dilakukannya suatu kajian kebutuhan atau evaluasi program yang tidak dapat dilaksanakan jika menggunakan teknik pengumpulan data lainnya. Baik, mungkin cukup itu saja penjelasan dari kelompok kami, itu kelompok 2, tentang metode atau tentang kelompok terkumpul, ya, focus group discussion. Ikuti video seri metode penelitian kualitatif lainnya. Selamat berpuasa. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika Anda menyukai video ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.